Kisah cerita kematian seorang anak ada di balik lagu Jesus Love Me atau Yesus Sayang Padaku. Lagunya yang seperti ini. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Nah, tahukah Anda lagu anak yang melegenda Jesus Love Me atau Yesus Sayang Padaku adalah lagu rohani lama anak sekolah minggu yang sering kita dengar dinyanyikan. Tapi siapa sangka kalau lagu yang bisa dibilang lagu rohani anak paling laris ini sebenarnya bukanlah dari barisan sebuah lagu awalnya, melainkan kutipan dari sebuah novel yang laris di tahun 1860. Jadi kisahnya itu berasal dari seorang wanita bernama Anna Warner. Dia tinggal bersama ayah dan saudara perempuannya di Pulau Constitution. Rumah mereka bersebelahan dengan Akademi Militer Amerika Serikat di West Point. Dari teras rumahnya, Anna itu mendengar rumor tentang perang antar negara-negara bagian. Tapi bahkan di tengah masa yang tak pasti itu, Anna itu tetap mengajar kelas-kelas Alkitab bagi para taruna setiap hari minggunya. Dia sadar betul kalau negara-negara selatan akan mengencarkan serangan dan pastinya akan banyak anak-anak muda yang terbunuh dan terluka dalam perang tersebut. Hatinya begitu hancur membayangkan bagaimana nasib anak-anak muda itu. Dan dia paham betul bahwa saat itulah waktu yang terbaik untuk dia memperkenalkan pribadi Yesus kepada mereka. Di tengah perang antar bangsa, membagikan kasih Kristus kepada lebih banyak orang, itu adalah misinya. Selain mengajar, Anna yang saat itu sudah berusia 40 tahun juga menulis bersama adiknya Susan. Dia menulis beberapa novel menggunakan nama samaran Amy Lothrop. Di tahun 1860, novelnya Sigh and Seal itu menjadi karya fiksi yang terlaris pada saat itu. Di dalam novel ini, Anna itu mengisahkan tentang seorang anak yang terbaring sekarat. Tak ada yang bisa dilakukan untuk meringankan rasa sakitnya, atau bahkan mustahil baginya untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup. Nah, saat ajalnya semakin dekat, karakter utama dalam novel itu yaitu Tuan Linden berusaha menghibur anak kecil itu. Dia menatap anak itu dengan lembut, lalu perlahan-lahan melantunkan sebuah puisi yang dimulai dengan kalimat Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Yesus mengasihiku, itu yang aku tahu karena Alkitab mengatakannya. Saat mendengar puisi itu, anak itu pun mengembuskan nafas terakhirnya dengan lebih damai. Kata-kata dalam puisi itu pun membuat ribuan pembaca menangis. Jesus love me pun jadi puisi yang paling banyak disukai di era itu. Tak ada yang bisa menghitung berapa banyak para ayah yang harus meninggalkan rumah untuk pergi ke medan perang. Tetapi selama perang berlangsung, 16 kalimat dari puisi anak itu diteriakkan dengan begitu jelas. Puisi itu berhasil menyentuh hati jutaan banyak orang karena berhasil meneguhkan dan menghantarkan ribuan jiwa yang sekarat dalam perang dengan damai. Salah satu dari jutaan pembaca yang menghafal puisi itu adalah William Bradbury. Dia adalah seorang guru vokal dan pemain organ. Di tahun 1854,
Bradbury membentuk sebuah perusahaan piano bersama Ferdinand Leiter dan Henry Newton. Tergerak dari kecintaannya kepada puisi yang ditulis oleh Anna, Bradbury pun memutuskan untuk menambah melodi ke puisi Anna Warner. Sebagai pecinta suara Anna dan seorang pendukung pendidikan musik di sekolah dan gereja, Bradbury mengizinkan Jesus Love Me dilantunkan dengan pembawaan sederhana oleh anak-anak. Untuk menyempurnakan itu, ia juga menambahkan bait akhir yang berbunyi seperti ini. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Itu adalah kalimat tambahan yang dibuat oleh Bradbury untuk lagu tersebut. Hampir ratusan tahun setelah lagu ini pertama kali diterbitkan, hanya sedikit orang yang tahu kalau lagu ini berasal dari tulisan-tulisan Anna Warner, dan banyak orang tidak mengenali nama William Bradbury sebagai komposernya. Tapi meskipun penulis dan komposernya dilupakan, kita tahu bahwa lagu ini tetap abadi dan terus berkumandang di sekolah-sekolah minggu gereja sampai hari ini. Jadi saat kita memperdengarkan lagu ini ke anak-anak, ceritakanlah soal makna lagu ini. Ingatlah bahwa pengorbanan Tuhanlah yang mengilhami lagu ini tercipta. Dan lagu inilah yang mengingatkan mereka untuk selalu menyanyikan atau menyampaikan berita Injil sepanjang hidup mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.